kita update ya di pagi hari ini ya untuk PP Universe kembali ya seperti biasa. Starting dari koin ya. Oke, jadi kita bahas koin dulu teman-teman ya. Kita bahas koin dulu. Nah, untuk koin di sini ya apa yang harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya kita udah tahu ya bantingannya tuh banyak dari beberapa hari kemarin dalam artian ya emang yang namanya koin tuh dibawa di situ-situ aja terus nggak dibawa kemana-mana. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngomongin structure yang terbentuk ya, kalau misalnya kita tarik ya, ini sebenarnya yang namanya koin itu masih ada dalam fase uptrendnya gitu ya, masih uptrend nih. Wah, terus tinggal eh, yang perlu diuji adalah dia kapan nih bisa keluar dari area ini nih, dari area sideways-nya di sini ya, dari area 3420. Sekali ini bisa keluar, sebenarnya potensi untuk lanjutan naiknya ada. Tapi ya tetap juga teman-teman harus pantau. Kalau misalnya nanti turun ya di bawah 3090, ya ini ya ada potensi untuk koreksi lanjutan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai di sini ya, yang gambarnya udah lebih proper, kalau kita zoom lebih jauh, lebih dekat, ya ini sebenarnya kalau ngomongin ada nggak potensi untuk naik? Ya ini ada. Kenapa? Karena di 3160-nya teman-teman bisa lihat apa? Oh, dijaga banget nih area supportnya. Dan sebenarnya dengan kita ngelihat kondisinya candle tebel-tebel lah ya di beberapa hari terakhir kecuali di 12 November, ini sebenarnya teman-teman bisa ngelihat ada potensi untuk naik lagi yang namanya koin. Tapi tetap kita tinggal lihat nih bandarmologinya apakah mendukung yang namanya koin untuk naik atau mungkin akan justru jadi turun. Nah, sebelum kita masuk ke bandarmologi, sebenarnya kalau teman-teman ngelihat untuk pergerakan harganya si koin ini dia bisa sideways pun di 3160, ini tetap bagus. Kenapa? Karena dia tetap bertahan yang dinamanya ibaratnya dia sebelum naik lagi dia sideways dulu. Jadi dikasih kesempatan yang belum punya untuk masuk lah ibaratnya gitu ya. Sebelum naik. Tapi tetap ya, tetap antisipasi kalau nanti turun, tetap antisipasi di 3160. Nah, kalau kita masuk foreign flow di sini ya, teman-teman ya, untuk yang namanya koin. Nah, kita lihat nih dari beberapa hari kemarin ya kita sering lah ya sebagai retail-retail digocek-gocek kiri kanan ya. Jadi kayak gini ya, digoceknya apa nih? Oh, foreigner masuk 100M, kemudian buang lagi 86M. Terus masuknya kecil, masuk lagi 50M, kemudian 2 hari berturut-turut dibuang lagi 40M gitu kan. Kurang lebih ya. Terus apa? Terus hari ini masuk lagi 40M. Jadi sebenarnya di sini buat teman-teman khususnya yang punyanya agak-agak di bawah ya silakan bersabar gitu ya. Atau misalnya yang baru-baru masuk kemarin ya dipantau, sabar, masuknya jangan terlalu gede dulu. Kenapa? Ya karena kita masih ada di dalam fase digocek-gocek lah ya. Nah, palingan kita lihat nih secara foreign flow ya, atau kita ngomong secara broker transaction, atau kita coba bandarmologinya ya. Nah, dari tanggal 10 sebenarnya kita ngelihat ada yang akumulasi ya. Jadi dari hari Senin nih kita coba lihat ya. Oh, ternyata ada yang masuk siapa? YU, MG, ZP, si Aku ya. Nah, jumlahnya juga sebenarnya didominasi YU dan MG ya, sama ZP lah top 3. Nah, di sini kita lihat yang buang barang siapa? Oh, SS, CC, LG, CP. Nah, kita coba spot ya. Ternyata XL ada di sisi sell ya, retailnya si XC juga ada di sisi sell. Satu lagi YP di mana ya? Nggak kelihatan YP ya. Nah, YP beli tapi jumlahnya udah kecil. Jadi sebenarnya kita udah tahu nih, ini either emang si retail-retail udah pada bosan beli ya atau bosan nunggu ya, ibaratnya dialihkan lah perhatiannya kemana, ke Dewa dan Bumi, sehingga koin nih sebenarnya kita lihat nih dari tanggal 13 aja belum ada retail-retail yang masuk gitu ya. Nah, justru si koin itu yang jual malah XL, XC, dan juga YP di tanggal 13. Jadi kalau hari ini teman-teman ngelihat naik, udah tau lah alasannya apa ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya relatif masih bullish gitu ya untuk sebenarnya si koin. Apalagi ya kemarin kita ngelihat di sini retailnya udah pada dagang gitu ya teman-teman ya. Tapi ya tetap kalau Mas Emon sih base-nya dari tanggal 10 ya. Oh, sebenarnya masih banyak nih eh, asing yang kembali akumulasi si koin. Jadi ya masih bullish gak? Ini masih tetap bullish naik ke atas. Gitu ya kurang lebih ya teman-teman ya untuk koin ya. Jadi nextnya ya baru kita bahas brand ya. Nah, ini brand ya, coba absen dulu. Ada nggak nih yang pegang brand ya? Nah, untuk brand, apa yang teman-teman lihat? Ya, apa yang teman-teman lihat? Nah, brand itu sebenarnya itu Mas Emon sebenarnya udah pernah spot ya di sini untuk entry ya.
Jadi kalau udah teman-teman yang ngikutin Mas Emon ya, sama teman-teman yang ada di grup lele, ya udah ini masih bisa di hold. Nah, kalau analisa kemarin, setelah terjadi rejection ya di 10.150, sebenarnya kalau dia pun turun ke 9.650, ini teman-teman bisa consider sebagai apa? Sebagai area koreksi sehatnya. Gitu ya. Jadi ya udah, dia kan naiknya udah tinggi. Jadi kalaupun dia koreksi ke 9.650, ya menurut Mas Eman ini relatif ya koreksi sehat. Tapi untuk target gimana Mas gitu ya? Ya sebenarnya teman-teman lihat, untuk yang namanya brand, potensi untuk ke 11.000 sebenarnya masih ada. Apalagi ini kan belum masuk dalam fase rebalancing si MSCI. Jadi kalau brand itu kita coba kaitkan dengan yang namanya rebalancing MSCI, ini belum selesai teman-teman ya. Jadi memang rebalancingnya MSCI itu kan di tanggal, kalau nggak salah tanggal 25 ya. Bentar aku cek kalender ya. Kayaknya sih ya tanggal 25. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau realizing profitnya ya kurang lebih di tanggal berapa? Di antara tanggal 24 sampai di akhir perdagangan tanggal 25. Kenapa? Karena di situ biasanya disitulah baru si asingnya itu masuk. Dalam artian kalau misalnya rebalancing portfolio, ya dia akan ibaratnya beli atau jual si saham yang ada di MSCI itu pas hari efektifnya. Jadi pas pengumuman, ya kan, ya pas pengumuman di tanggal berapa sih? Di tanggal 7 ya kalau nggak salah ya. Ya pas pengumuman kan sebenarnya udah tahu nih, wah brand akan masuk nih. Jadi sebelum pengumuman pun sebenarnya udah tahu kan. Nah sebenarnya teman-teman tinggal hold lagi. Kenapa? Karena menurut Mas Emon ya, di sini masih ada potensi untuk naik. Waktu apa? Waktu mendekati fase efektifnya sih MSCI ya di tanggal 25 November ya. Kalau misalnya kurang lebih di situ lah. Kalau misalnya Mas Emon salah mungkin tanggalnya ya teman-teman tinggal cari ya gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk targetku sendiri sih masih ke 11.000 atau bahkan ke 12.000. Kenapa bisa sampai ke 12.000 Mas? Ya udah, kita tinggal lihat apa. Oh, di 12.000 dan 10.000 itu adalah area resisten yang teman-teman bisa lihat udah pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini bisa kita jadikan nih target kembali gitu ya. Jadi kurang lebih gitu sih untuk brand. Nah, terus kalau misalnya dari foreign flow, coba kita lihat ya bahasan lanjutannya untuk si brand. Nah, untuk brand kita ngelihat sebenarnya, makanya jangan sampai kekecoh gitu ya. Harus tetap fokus untuk ngeholdnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, dari tanggal 27, yang namanya brand ini kompak banget untuk yang namanya melakukan akumulasi. Kecuali ya di tanggal 13 ini, memang kita ngelihat udah ada buangan daripada, ya buangannya relatif kecil lah dibandingkan jumlah dia masuk kemarin. Sama apa? Terus teman-teman lihat juga, oh ternyata masuknya gede di tanggal 6, 7, dan 10. Masuknya berapa? Masuknya di atas 100M semua nih. Ada 200M, 155M, sama 310. Jadi sebenarnya kita ngelihat asingnya tuh masih pegang nih barangnya di brand. Palingan kita tinggal cek aja untuk yang namanya bandarologi gitu ya. Nah, jadi kalau dari tanggal 10 teman-teman lihat, oh si aku BK, YU sama BB, oh enggak, sorry, aku dan BK belinya paling tinggi. Ya meskipun di sini kita ada lihatnya ada XL ya, XL-nya belinya juga nggak terlalu banyak. Terus kemudian apa? Kita lihat yang sell siapa? Oh ada ZP, TP, LG, dan PD. Di sini kan kita nggak lihat ya, ada XC nggak di sini ya? Di sisi buy ada XC nggak ada ya? Retailnya cuma XL, tumben banget YP nggak lihat ya. DP nggak ada ya. Palingan kalau misalnya kita mundurin sedikit ke tanggal 13, nah di sini baru ada ya kemarin ya yang beli XL, XC sama CC, pasti biasanya buangannya dikit ya dari bandarnya ya. Oh, yang buang ZP, TP sama KZ ya. BK juga ada kecil. Tapi ya overall ya kalau misalnya teman-teman lihat dari tanggal 10 itu masih kita lihat yang namanya akumulasi bandar dari aku dan BK gitu ya. Jadi sebenarnya masih akan bullish, tapi kalau misalnya teman-teman lihat akan adanya koreksi, ya teman-teman lihat juga. Kenapa? Karena momentumnya mungkin udah terlalu capek ya, udah jenuh beli. Ya untuk koreksi-koreksi ya teman-teman akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Itu kenapa ya? Karena di sini ya ini adalah momen ketika yang namanya stochastic slow-nya tuh turun. Jadi ya kalau misalnya pun ya harga ketarik ke 9.650, ini masih tetap bullish buat yang namanya brand gitu ya. Karena apa? Karena dia secara nggak langsung dia creating higher low dulu untuk kembali naik ke atas. Kurang lebih gitu ya untuk brand ya. Ini masih positif sekali. Terus nextnya BRPT. Nah, untuk BRPT yang teman-teman bisa lihat apa nih? Nah, BRPT kemarin kita ngelihat nih, wah mas, ternyata kemarin analisanya turun nih ke 3.400. Tapi kok ternyata naik?
ya bagus dong kalau misalnya harganya naik. Berarti teman-teman jadinya dapat cuan gitu ya. Masa maunya dapat rugi kan nggak gitu kan. Nah, jadi kenapa Mas Emon kemarin lebih condong ke analisanya turun ya supaya kita siap ya. Seandainya pun harganya lanjut turun ke bawah, teman-teman sudah siap. Oh, potensi loss saya kalau misalnya dia turun ke 3.400 seberapa ya. Jadi kita udah prepare. Jadi loss saya udah prepare, kalau dikasih cuan ya udah berarti bagus kan gitu. Oke. So next di sini kalau misalnya kita ngelihat setelah kenaikan harga kemarin which is bagus gitu ya. Nah, ternyata terjadi yang namanya rejection di mana di 3.810. Kenapa reject? Ya yang pertama teman-teman ngelihat nih, sebenarnya di 3.800 itu di sini adalah area yang namanya resisten dia, dan untuk pergerakan di 12 November itu dia nggak berhasil untuk closing di atas 3.810. Nah, kalau misalnya dia itu turun, ya ini wajar. Kenapa? Karena biasanya ketika di sini ya. Nah, ketika sebuah harga menyentuh yang namanya dia punya area resisten di sini, kalau dia nggak berhasil nembus di besokan harinya, kita akan ngelihat yang namanya rejection ya, atau turun. Kenapa? Setelah menyentuh area resistennya. Gitu. Jadi nextnya, ya kalau seandainya teman-teman ngelihat yang namanya si BRPT untuk kembali turun lagi, misalnya ke area 3.600, ya ini tetap masih dalam kategori koreksi yang wajar. Tapi ya overall, kalau misalnya teman-teman lihat secara teknikal ya di sini creating higher low-nya sudah 2 kali, dan di sini dia sedang menguji yang namanya area resisten. Jadi kalau seandainya dibawa turun dikit baru naik, ini akan untuk creating higher low lagi ya di sini ya. Di sini ini akan jadi momentum yang bagus banget untuk yang namanya BRPT. Jadi naiknya nggak langsung agresif tapi secara bertahap ya. Ini yang sebenarnya oke, dan ya Mas Emon bilangnya retail friendly lah. Saham-saham yang seperti ini ya pergerakan harganya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, apakah sebenarnya secara foreign flow-nya itu mendukung atau enggak. Nah, kita tinggal masuk ya untuk yang namanya BRPT. Nah, untuk BRPT, nah ini yang harus hati-hati kayak Mas Emon bilang sebelumnya. Kenapa? Karena nggak sebanding nih antara kenaikan harga dan juga akumulasi atau kenaikannya si foreign flow-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Emon analisanya, aku lebih condong ngelihat kalau ada partisipasi asing yang cukup banyak, maka sebenarnya secara nggak langsung saham ini tuh bagus. Kenapa ya? Karena asingnya mau beli gitu ya, kurang lebih ya, simpelnya ya. Nah, di sini yang menarik adalah teman-teman lihat ada buangan yang pertama ya, sejauh mata memandang di tanggal 4 itu ada 175M masuk ya di tanggal 4, terus kemudian ya di sini kembali distribusi daripada asingnya gitu ya. Ini makanya kemarin Mas Emon sebenarnya analisanya lebih bearish ya, atau lebih ke mantau kalau seandainya turun gitu kan. Nah, memang di tanggal 12-nya kita ngelihat harga yang namanya BRPT itu naik lagi dengan akumulasi asingnya 56M. Ya bagus. Tapi di sisi lain ya teman-teman lihat di tanggal 13-nya ternyata buangannya malah jauh lebih besar. Ya ini kan tercermin ya sama harga tapi turunnya 1,5%. Nah, jadi sebenarnya ngelihat dengan banyaknya distribusi asing di BRPT, sebenarnya Mas Emon lebih ke jaga-jaga sih, seandainya turun ya, antisipasi mungkin kalaupun nanti balik lagi ke 3.600, ya ini tergantung nih teman-teman akan masih hold atau enggak, ini kembali ke teman-teman ya. Tapi ya teman-teman tahu apa nih, oke ini sangat possible untuk turun karena kita tahu kemarin asingnya buang gitu ya, jadi make sense gitu kan. Oke, sekarang kita lihat nih BRPT, sebenarnya siapa sih yang beli gitu ya di tanggal 13 misalnya, yang jual siapa sih. Nah, ini kita lihat ya, ada Kang Guyur ya, LG, CC, ada XL, KZT masuk, Akum. Nah, kita tinggal lihat yang dagang siapa. Oh, yang dagang ZP sama si Aku ya, yang paling gede. Nah, coba kita keluarin ya, sampai dari kurang lebih seminggu terakhir ya, dari tanggal 10. Nah, ternyata akumulasi terbesarnya ada di LG, CC, YB, XL, YP sama XC nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah, retailnya ada nih ya, XL sama YP. Tinggal lihat yang jual siapa. Oh, ternyata ZP, Aku, dan BK masih kompak jualan ya. Nah, ini bagusnya retailnya di sini ada yang dagang ya, si XC ya. Jadi kalau misalnya dari Bandarmologi sebenarnya mix, tapi kita udah tahu ya, ibaratnya si Aku dan ZP sama si BK nih dari hari Senin kemarin sebenarnya udah melakukan yang namanya penjualan. Sama ya, ya biasa ya, hati-hatinya di mana nih, si LG ya, ada Kang Guyur di sini ya, kayak biasa ya. Jadi kurang lebih gitu ya untuk BRPT. Nah, kalau dari struktur ngomonginnya apakah bagus ya, ini bagus teman-teman ya, ini masih bagus. Tapi ya ini tadi,
stochastic flow-nya mulai melemah, jadi jangan heran kalau misalnya kita ngelihat ada yang namanya koreksi gitu. Jadi sebenarnya dari analisa yang terbentuk ya, dari indikator sama dari foreign flow sebenarnya udah mengindikasikan potensi lebih besar terjadinya koreksi. Jadi kalau misalnya koreksi, ya teman-teman harusnya sudah siap, oh ini koreksi nih, ada potensi. Ya nggak jauh-jauh lah ya, Mas Emon juga tetap fair ya. Kalau misalnya di area 3.600 ya, ini masih dalam fase akumulasi yang wajar. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk BRPT ya. Nah, nextnya kita bahas lagi yang namanya PTRO ya. Nah ini PTRO sebenarnya juga menarik ya. Sebenarnya kemarin bet-nya ada dua ya, antara brand dan juga PTRO ya, yang respon malah kenceng ya PTRO. Aku lupa ya ternyata PTRO udah masuk MSCI ya, jadi ya begitulah. Nah, PTRO ini kita bisa kacangin sebenarnya si stochastic flow-nya. Kalau apa? Kalau foreign-nya emang bener-bener kencang. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat SMIL ya, itu stochastic flow-nya tuh garis lurus ya, panjang nggak berhenti sebelum akhirnya dibanting ke bawah. Nah ini juga di sini sebenarnya kita ngeliat sama, kalau misalnya dia harganya naik tinggi dan dia itu bener-bener bisa steady gitu ya, ditambah dengan asingnya yang terus akumulasi, ya ini sebenarnya valid dia akan tetap terus naik. Itu kalau kita ngomongin indikator ya, kalau misalnya kita ngomongin si stochastic flow ini. Nah, kalau based on technical gimana nih Mas untuk pergerakan harganya? Nah, yang pertama sebenarnya teman-teman lihat waktu yang paling baik untuk PTRO adalah ketika di 7.200, dan di sini solid, breakoutnya solid banget dan agresif ya. Nah, di sini udah hampir TP3 ya, udah hampir 9.400 ya, sesuai dengan analisa kita yang kemarin-kemarin. Nah, ya ini buat teman-teman yang udah pegang barang, ya sekali lagi congratulations, dan tinggal di hold aja lagi gitu ya. Ke 9.400 di area Fibo 2,618 ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, seandainya nanti teman-teman ngeliat ada yang namanya koreksi ya, ya ini akan wajar dia koreksi lagi ke berapa? 9625 untuk create yang namanya higher low. So, karena apa? Karena setelah breakout kita belum lihat yang namanya PTRO itu ada koreksi sehat. Dia secara agresif naik terus gitu ya. Nah, kalau sebenarnya sih ngelihat dari pergerakan harga gini, kita udah ngelihat sebenarnya udah mulai ada pelemahan nih. Ketika dia naik itu udah sering nggak bisa candle solid. Jadi ya kalaupun nanti ada koreksi ini akan sangat wajar. Tapi kalau teman-teman ngelihat di sini ternyata asing yang masih kompak beli, ya kita akan ngelihat yang namanya BRPT akan kembali PTRO untuk kembali naik. Nah, kita lihat aja nih di sini ya untuk PTRO. Nah, PTRO teman-teman ngelihat meskipun beberapa kali jualan asingnya ya dari di tanggal 10 dan di tanggal 12, tapi kita tahu ya sejauh mata memandang ya, mungkin di sini ada jualan di tanggal 27, tapi sejak masuk bulan November ya, sejak dari tanggal 31 lah ya, di sini kita ngelihat secara akumulasi sebenarnya asingnya masih kompak untuk terus menerus beli si PTRO. Jadi apakah ini bagus? Ya ini bagus gitu, tandanya ya PTRO potensi untuk gerakannya naik terus ini masih peluangnya besar gitu ya. Nah, tinggal kita cek nih untuk yang namanya PTRO, ternyata PTBA lagi, PTRO ya. Nah, ini yang beli ya Kang MG ya, ada PD, EP, HP, kalau dari tanggal 10 kemarin, ya yang nggak kita kenal lah, EP, DH, HP, non putih ya HP ya. Nah, terus yang dagang siapa? Oh, yang dagang XC. Nah, di sini kita lihat nih, nggak ada nih. Oh, YP kecil. Terus siapa lagi? Nah, ini kita nggak lihat nih ya, retail di sini ya. XL ada nggak? Nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Top 3-nya, top 3 retail nggak ada di sini. Jadi sebenarnya tetap bullish untuk PTRO. Buat yang udah punya PTRO, silakan di hold ya teman-teman ya. Dikit lagi ke 9.400 ya, sesuai dengan target kita. Gitu ya. Oke. Jadi masih bullish. Kemudian nextnya untuk TPIA ya. Untuk TPIA sama ya, masih Mas Emon sebenarnya masih belum yakin untuk TPIA. Jadi tetap ya teman-teman ya, dipantau 6.950-nya. Seandainya dia beneran turun, Mas Emon lebih tertarik beli di harga 6.500. Jadi biarin aja dia turun dulu, baru kita kembali akumulasi gitu ya untuk TPIA. Sama sebenarnya kita cek foreign flow-nya aja ya di sini ya, untuk namanya TPIA ya. Nah, masih sering buangan lah. Jadi aku belum fix ya untuk TPIA, tapi teman-teman udah tahu TPI ini udah terdiskon gede, jadi bisa kita masukin jadi watchlist ya. Gitu. Untuk swing berikutnya nih, setelah play dari mungkin dari PTRO brand BRPT selesai, mungkin masuknya ke TPIA gitu ya. Oke. Next ya, cuan nih. Dah nih, cuan nih yang terakhir nih. Gimana nih? Masih ada yang nyangkut teman-teman di cuan?
bahasan terakhir kita ya, sebelum terakhir CDIA ya, untuk PP Universe ya. Nah, untuk cuan ya, untuk cuan, teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata 2360-nya di sini kembali terjadi yang namanya rejection gitu ya. Di reject di 2300 dan harganya turun lagi ya di sini. Nah, sebenarnya analisanya gimana nih, Mas? Sebenarnya simpelnya gini, teman-teman ya. Sebenarnya asalkan yang namanya cuan itu bisa stay di atas 2200, ini tuh bagus. Kenapa bagus? Berarti ibaratnya dia dijagain untuk tidak kembali turun. Tapi ya itu apa tuh? Kalau misalnya teman-teman ngelihat untuk pergerakan harganya itu turun lagi karena beberapa candle-nya itu solid, ya ini harus diantisipasi kalau misalnya yang namanya cuan itu turun di bawah 2140 gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama ya stochastic slow-nya udah turun nih, udah nggak kuat naik. Sama ya kenaikan dari di 2000 ini ya, ini sebenarnya nggak terlalu impulsif sih, tapi ya kalau ngomongin stochastic slow di sini ya teman-teman udah ngelihat nih, oh ternyata udah mulai koreksi. Jadi ibaratnya udah dikasih tau lah dari indikator ya, ini kayaknya masih ada potensi yang untuk koreksi lebih dalam. Nah, pilihannya antara dia koreksi lebih dalam dan retesting lagi 2010, atau yang namanya cuan itu at least bisa ditahan ya untuk tektok atau sideway antara 2140 sampai 2200. Jadi kalau misalnya ini sideway aja di sini ya, ini tetap masih bagus gitu. Asalkan dia nggak dibanting ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk nih. Apakah foreign flow-nya masuk? Bagus ya, kita tinggal lihat. Untuk si cuan ya di sini ya, based on foreign flow, ya teman-teman ngelihat. Nah, ini kan nggak bisa bohong ya. Oh, asingnya ternyata udah mulai keluar secara pelan-pelan dari si cuan. Ya, apakah ya akan wajar dong sebenarnya kalau ada potensi yang namanya dianya ini untuk uh, ini ya, sorry, untuk koreksi jadi semakin besar kan potensinya kan. Karena teman-teman lihat, oh dari 11-11 itu yang namanya asing secara bertahap itu keluar nih dari cuan. Meskipun nggak ketutup kemungkinan ya bisa bisa jadi dong tanggal 14-nya justru malah masuk. Ya itu nggak ada yang tahu. Tapi ya yang melatar belakangi sebenarnya ya potensi penurunan itu kan kita ngelihat wah asingnya udah mulai buang barang nih. Gitu ya. Sama ya kita tinggal lihat lagi nih untuk si cuan dari tanggal 10 balik lagi yang masuk lebih banyak retail ya, XL, XC, YP, PD. Jadi kalau koreksi di hari ini ya teman-teman udah tahu ya bandarnya buang. Kenapa ya? Karena ada retail yang masuk. Sama di sini yang buang siapa? Langsung ketuanya kita, aku ZP, BK dan BB gitu ya. Jadi make sense nih kalau misalnya kita ngelihat penurunan harga lanjutan daripada si cuan. Kenapa? Karena di sini bandar-bandarnya sudah mulai jualan terutama di 4 hari terakhir gitu ya tuh. Jadi gitu ya untuk cuan ya, jadi diperhatikan ya kalau misalnya turun, antisipasi kalau misalnya turun di bawah 2140 apa yang akan teman-teman lakukan. Tapi sih sebenarnya harapan Mas Emon di bawah sideway aja ini udah cukup kok untuk ngangkat yang namanya cuan untuk kembali naik. Tapi ya di sini kita nggak ada yang tahu ya untuk pergerakan harga lanjutannya hari ini gimana. Nah, so yang terakhir teman-teman CDIA ya. CDA ini juga sama sebenarnya ya. Jadi sebelum masuk coba kita lihat dulu ya CDA. Nah, bagusnya CDA ya di dua hari terakhir itu kita lihat masih ada akumulasi yang namanya asingnya ya di sini ya dalam 2 hari terakhir. Nah, tapi ya udah kita bahas dulu secara teknikal. Nah, di sini di area 2000-nya, teman-teman ya di sini nih. Di sini ya di area ini kita ngelihat bahwa yang namanya CDA waktu 10 November itu dia nggak mampu untuk klaim ya, meskipun dia di sini solid ya break dari 1925, tapi ya teman-teman lihat secara kenaikan harga dia nggak mampu nih untuk klaim kembali di harga 2000. Jadi bersamaan dengan kalau kita ngomongin teknikal ya, bersamaan dengan stochastic slow-nya yang turun, teman-teman ngelihat nih, wah ternyata koreksi lanjutannya terjadi si CDIA dan ke harga 1875. Nah, dengan ngelihat sebenarnya stochastic slow-nya yang turun, sebenarnya Mas Emon lebih ngelihat potensi koreksi lanjutan daripada CDIA tuh mungkin akan terjadi kembali di hari ini gitu. Ya kenapa? Ya kelihatan gitu ya dari stochastic slow-nya. Meskipun kalau misalnya ngelihat data dari foreign flow-nya akumulasi,
ya potensi naiknya juga nggak tertutup kemungkinan. Jadi sebenarnya yang teman-teman perlu perhatikan adalah kalau CDI harganya masih kuat naik, ya sebenarnya simpelnya asalkan dia bisa kembali klaim lagi 1875-nya, ini bagus gitu ya. Ini good lah, bagus gitu ya. Tapi ya itu tadi, ya karena kita nggak bisa prediksi dia naik atau turun pergerakan hari ini, ya udah coba antisipasi kalau misalnya yang namanya CDA turun ya untuk testing lagi area ini ya sebelum dia naik nih di harga berapa nih 18.15, apakah teman-teman apa yang akan teman-teman lakukan? Jadi antisipasi ya. Kalau misalnya dia klaim lagi di 1875 ini bagus, tapi kalau misalnya turun ya teman-teman harus yang namanya antisipasi penurunan harga sampai ke 1815. Gitu ya untuk CDIA ya. Karena apa? Karena ya dari momentum sebenarnya udah ngasih tahu nih bahwa sebenarnya ada potensi untuk turun. Nah, paling nggak tinggal kita lihat nih untuk sebenarnya secara bandarmologi siapa ya yang masuk ya. Kurang lebih begitu ya. Nah, kita tinggal lihat nih untuk yang namanya CDIA. Nah, sama kan dari tanggal 10 sebenarnya relatif lebih banyak retail-retail yang masuk ya. Kayak contohnya di XL dan YP, terus ada PD, ada XC juga, dan jumlahnya juga sebenarnya banyakkan retail yang masuk ya di XL dan YP. Nah, kita cek yang buang barang siapa. Yang buang barang ternyata langsung NI, BB, YU, CC, DX, OD, nggak OD, nggak MG, dan si aku gitu ya. Jadi, wah, retail banyak masuk, ternyata bandarnya malah buang. Jadi ya itu teman-teman ya harus hati-hati dulu. Kita tunggu lagi ya untuk si CDA koreksi lebih dalam sebelum kita coba untuk akumulasi lagi. Kalau samanya bagus gak? Bagus. Tapi ya saat ini ya lagi dibuang aja oleh bandar ya. Gitu ya kurang lebih teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk bahasan PP Universe di pagi tanggal ini ya, di pagi tanggal 14 ya teman-teman ya.